Waktu itu juga Bunda sempat waktu semaraknya masalah ini. Jadi Bunda kan memang di kubunya memang Bunda posisinya ada di kubunya si Nopi, karena Bunda memang melihat dari mata hati ya, tidak dengan mata. Jadi aku melihat Nopi ini jalur yang benar. Dia membantu si Agus. Menurut si Nopi juga Nopi dihubungin sama adiknya si Uwa agar dapat membantu si Agus. Dan bagaimana reaksi Agus di situ yang awalnya dia bilang dia berharap Tete Nopi mudah-mudahan ada orang yang menolong Agus. Itu kan kalimat dia pertama di situ yang Bunda catat ya. Terus ketika masalah ini makin merembet-rembet, karena kan sebenarnya kalau dipikir masalah ini cuma simpel kecil, nggak perlu dibesar-besarkan, hanya kesalahpahaman. Ya. Kalau Bunda bilang ya, setelah itu kan udah minta maaf-maafan tuh, ya kan? Tapi kenapa jadi rame? Karena menurut Bunda si Gondrong ini nimbrung ke si Agus, makanya dibuatnya jadi besar. Dan Bunda pernah bilang kalau memang ribet begini, kasihan Nopinya, lebih baik uang itu serahkan aja ke pemerintahan, biar pemerintah yang atur. Karena itu juga nggak mungkin itu Bunda pernah bilang dalam satu live Bunda waktu itu sendiri. Bunda bilang kalau kayak gini mendingan Nopi uangnya diserahkan aja ke pemerintahannya, biar Nopi ini nggak capek, bisa tidur, bisa tenang. Jadi lari ke jalur hukum. Jadi biar pengadilan yang mengadilkan ke siapa dan membalikannya kita, karena kita juga mikir biar aja di pemerintahan yang turun tangan gitu loh, karena akan merembet-rembet nanti kemana-mana. Nah itu Bunda tuh secara nggak langsung sedang melakukan opini hukum yang benar, Bunda. Bunda itu lagi paham dari kuasa hukumnya si Agus saat ini. Saya sarankan Bunda pulang ke Indonesia, Bun, jadi lawyer, Bun. Enggak berani. Jadi lawyer nanti biar si Agus suruh pakai Bunda aja deh. Gitu. Ya kan, jadi hukum itu kan makanya Bunda tadi juga berpikir bahwa kita bisa lihat seorang pengacara dari cara bicaranya, karena mata publik ini kan nggak bisa ditipu ya. Jadi kalau pengacara yang benar-benar kebanyakan itu kalau misalnya pengacara yang pintar ngomongnya itu selalu pas di Bunda. Tapi kalau udah nggak pas, ini apa ini lulusan mana ini? Kenapa bisa jadi pengacara? Jalur apa yang ditempuh gitu loh. Ya kita maklumkan aja ya. Bunda punya temen, dia udah S1, udah S2 gitu ya. Dia mau masuk ke ranah, dia mau masuk ke bidang kerjaan dia mesti pakai orang dalam, itu kan berlaku dan itu udah tradisi. Biarlah itu tulisan Bunda. Tapi dari situ bisa dilihat bagaimana cara dia menyampaikan omongannya. Kan bisa dinilai. Jadi kalau pengacara yang udah bener-bener bagus, udah cara bicaranya juga nangkep, jadi kita juga pasti tahu ini lulusannya pasti lulusan hebat gitu loh. Betul. Kalau kira-kira menurut Bunda saya bagus nggak, Bun? Jangan jebakan Batman ya. Nanti takutnya ngoreng Bunda, korek juga. Kalau menurut Bunda ini menurut Bunda ya, menurut opini menurut pendapat Bunda, kayaknya kamu memang sependapat dengan Bunda ketika kamu mengeluarkan kalimat-kalimat ada sependapat gitu loh. Banyak kesamaannya. Salah satunya yang itu tadi masalahnya dana, ada penggelapan dana. Karena kalau Bunda pikir benar juga, karena itu adalah dana donasi, itu uang donasi yang harus dipergunakan untuk bola mata. Belum boleh dan itu beberapa kalimat kamu itu dipakai sama beberapa pengacara yang tidak punya nama. Jadi sependapat gitu loh. Ya. Begitu. Kalau kita menangani suatu perkara itu pasti yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hukum moralnya dulu, etika moralnya dulu, karena kita sepakat bahwa hukum ada di dunia ini untuk menegakkan moralitas. Misalnya, kenapa hukum mengatur orang tidak boleh membunuh? Karena itu adalah perbuatan yang melanggar norma-norma moralitas. Kenapa hukum melarang orang mencuri? Karena itu adalah perbuatan yang melanggar norma-norma moralitas. Atau pengancaman.
Iya sama, itu juga melanggar moralitas. Artinya segala sesuatu yang diatur di dalam hukum itu untuk meluruskan moralitas di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, persoalannya adalah ketika ada orang yang sedang melakukan perbuatan moral seperti Novi, seperti Densu, ini kan mereka sedang melakukan perbuatan moral, lalu ada pihak yang mencegah itu, seolah-olah kalian jangan berbuat moral, kan gitu kan, kesannya kan seperti itu. Berarti orang yang mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan moral adalah orang yang tidak bermoral. Itu ada sama Densu. Densu siapa Densu? Densu Denis Margo. Oh, ada Denny. Ya. Naikin Denny katanya itu. Mana Denny? Mau ngobrol betik bersama Denny, tapi nggak ada di sini dia. Ada nggak dia? Mana Denny? Gak ada nih Denny di sini. Jadi Bun, dari awalnya tuh Iya. ke Bang Denny Sumargo, aku hanya minta meng-up kasusnya ini supaya tidak inilah tenggelam gitu. Nah, jadi kalau misalnya open donasi itu inisiatif dari Bang Denny Sumargo tersebut, betul ya Bang? Gitu. Nah, terus poin-poin terkait ada penyalahgunaan donasi, mungkin Bang Pablo bisa menjelaskan gitu. Iya. Jadi memang betul yang dibilang Novi. Jadi pertama kali Novi mengajak si Agus ini ke tempatnya Densu itu, ke Denny Sumargo, tujuannya adalah untuk mencari keadilan sebenarnya. Dimana intinya orang yang saat ini sedang mengalami suatu perbuatan kekerasan, disiram air keras, bisa mendapatkan atensi publik sehingga persoalan hukumnya dia mendapat hak hukum. Itu niatnya Novi ini dibawa. Setelah dibawa, Densu berinisiatif untuk membuat penggalangan dana donasi. Nah, berjalannya waktu setelah donasi tersebut dibuat di dalam video, dalam proses pengeditannya, Novi itu ditanya sama Densu, ini mau pakai rekening siapa? Novi malah menyerahkan, silakan terserah mau pakai rekening siapa aja boleh ya, penting kan tujuannya untuk pengobatan. Artinya ini pihak Novi dan Densu ini ikhlas, tulus, tidak mengharapkan sesuatu hal dari donasi tersebut. Harusnya si Agus ini kalau memang dia benar-benar nggak melihat dari duit, maksudnya kan dia langsung cepat mengeluarkan, dia menyuruh untuk masuk ke rekeningnya dia kan. Nah, itu kan harusnya dia sadar diri dulu, ini uang donasi, jangan langsung dia entah titip penopi dulu kek. Ini kayak udah nggak sabar dengan duit. Iya. Dari situ aja udah kayak ketahuan banget nih orang kayak gimana, masa dengan lancang dia mengatakan ke rekening Agus aja. Jadi kayak ini udah nengok duit, udah kayak udah itu yang dibutakan dengan duit gitu loh. Dari situ aja kita bisa menilai bahwa ini orang memang udah nggak bisa, udah kayak ini mau dibantu, mau ditolong. Kalau bisa duitnya aja langsung ke Agus, kan udah nggak benar. Kalau istilah kata dia kan udah buta, nggak bisa nengok duit. Seharusnya berpikir gini, ya udah mau seharusnya dengan rendah hati, dengan tahu diri, tahu dibantu, tahu ditolong. Istilah kata udah deh, yang penting mata saya sembuh. Saya nggak peduli uang itu mau kemana larinya. Ya kan dia udah seharusnya kan dia harus percaya, udah harus percaya. Kenapa? Makanya Bunda nggak setuju ketika Novi sama si dituduh-tuduh mau mengambil uang donasi. Sementara si Denny sama si Novi ini udah niatnya memang niat baik. Pakai acara dilaporkan lagi. Di mana letak otaknya? Seharusnya kalau dia jadi orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih, tahu lah istilah kata, oh iya aku mau dibantu nih sama donat sama Tete Novi sama Kang Denny gitu ya, mau dibantu sama Denny untuk mendapatkan uang terkumpul banyak gitu kan. Harusnya pakai acara saja gitu. Itu kan ada rekamannya kata sama si Denny kan. Di situ aja kita udah masyarakat bisa menilai. Ini manusia nggak bisa nengok duit.
seakan-akan nggak percaya. Iya. Jadi memang itu, jadi rentetan peristiwanya begitu, Bun. Jadi intinya ketika ditanya mau pakai rekening siapa gitu ya dari Tenovi mengatakan terserah mau pakai rekening siapa, mau pakai yayasan boleh, mau pakai rekening dia pribadi juga itu oke. Nah, ketika ditanyakan kepada Agus, dia minta untuk masuk ke dalam rekeningnya. Tapi dalam persoalannya uang tersebut ternyata digunakan di dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan pengobatan mata. Tentu ada satu beban moral nih, Novi justru harus bertanggung jawab tuh keadaannya karena uang tersebut disalahgunakan oleh seseorang yang mana tadinya untuk diperuntukkan sebagai pengobatan mata tapi dipakai untuk hal-hal lain. Maka Novi lakukan pencegahan gitu. Kalau seandainya Novi tidak lakukan pencegahan, bisa jadi saat ini kami marahnya ke Novi. Bisa jadi karena kan Novi ini menjaga uang tadi ini supaya dia nggak kesalahan. Dia mencari aman supaya dia nggak dicap sebagai orang yang tidak jujur. Ya kan? Nah makanya dia harus dia stop cepat-cepat supaya nggak berlanjut gitu. Kenapa? Karena kalau uang ini udah terpakai ke sana kemari, ujung-ujungnya masa Novi harus mengumpulkan donasi lagi? Mau berapa kali? Mau 10 kali, mau 1000 kali? Kan nggak mungkin. Orang kan juga capek. Itu kerjaan buat dia. Betul. Nah, dan kalau posisi ini pula, Densu juga harus bertanggung jawab. Maka Densu ketika Novi melakukan mediasi yang ada di apartemen Verde itu, Novi mengatakan Densu harus datang untuk mengetahui. Ya memang itu sepatutnya karena adanya pengumpulan donasi tersebut menggunakan YouTube daripada Densu. Itu disebut dengan kalau di dalam satu kalimat hukum ada namanya responsibility ethics, di mana seseorang secara etika bertanggung jawab dengan apa yang telah ia perbuat. Dan Densu menegakkan itu. Berhak. Selain itu pula uang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk apa? Gitu. Karena waktu itu juga Bunda sempat waktu maraknya masalah ini, jadi Bunda kan memang di kubunya memang Bunda posisinya ada di kubunya si Novi, karena Bunda memang melihat dari mata hati ya, tidak dengan mata. Jadi aku melihat Novi ini jalur yang benar, dia membantu si Agus, dia menurut si Novi juga Novi dihubungin sama adiknya si Uwa agar dapat membantu si Agus. Dan bagaimana reaksi Agus di situ yang awalnya dia bilang dia berharap Tete Novi mudah-mudahan ada orang yang menolong Agus. Itu kalimat dia pertama di situ yang Bunda catat ya. Terus ketika masalah ini makin merembet-rembet, karena kan sebenarnya kalau dipikir masalah ini cuma simpel kecil, nggak perlu dibesar-besarkan, hanya kesalahpahaman. Ya. Kalau Bunda bilang ya, setelah itu kan udah minta maaf-maafan tuh, ya kan? Tapi kenapa jadi rame? Karena menurut Bunda si Gondrong ini nimbrung ke si Agus, makanya dibuatnya jadi besar. Dan Bunda pernah bilang kalau memang ribet begini, kasihan Novinya, lebih baik uang itu serahkan aja ke pemerintahan, biar pemerintah yang atur. Karena semua itu juga nggak mungkin itu Bunda pernah bilang dalam satu live Bunda waktu itu sendiri. Bunda bilang kalau kayak gini mendingan Novi uangnya diserahkan aja ke pemerintahan biar Novi ini nggak capek, bisa tidur, bisa tenang. Jadi lari ke jalur hukum. Jadi biar pengadilan yang mengadilkan ke siapa dia membagikannya kita, karena kita juga mikir biar aja di pemerintahan yang turun tangan gitu loh, karena akan merembet-rembet nanti kemana-mana. Nah itu Bunda tuh secara nggak langsung sedang melakukan opini hukum yang benar, Bunda. Bunda itu mah lebih paham dari kuasa hukumnya si Agus saat ini. Saya sarankan Bunda pulang ke Indonesia, Bun, jadi lawyer, Bun. Enggak berani. Jadi lawyer nanti biar si Agus suruh pakai Bunda aja deh. Gitu. Ya kan, jadi hukum itu kan makanya Bunda tadi juga berpikir bahwa kita bisa lihat seorang pengacara dari cara bicaranya.
karena mata publik ini kan nggak bisa ditipu ya. Jadi kalau pengacara yang benar-benar kebanyakan tuh kalau misalnya pengacara yang pinter ngomongnya itu selalu pas di bunda. Tapi kalau udah nggak pas, ini apa ini lulusan mana ini? Kenapa bisa jadi pengacara? Jalur apa yang ditempuh gitu loh? Ya kita maklumkan aja ya. Bunda punya temen, dia udah S1, udah S2 gitu ya. Dia mau masuk ke ranah, dia mau masuk ke bidang kerjaan dia mesti pakai orang dalam. Itu kan berlaku dan itu udah tradisi. Biarlah itu bukan urusan Bunda. Tapi dari situ bisa dilihat bagaimana cara dia menyampaikan omongannya. Kan bisa dinilai. Jadi kalau pengacara yang udah bener-bener bagus, udah cara bicaranya juga nangkep, jadi kita juga pasti tahu ini lulusannya pasti lulusan hebat gitu loh. Betul. Kalau kira-kira menurut Bunda, saya bagus nggak, Bun? Jangan jebakan Batman ya. Nanti takutnya ngoreng Bunda, tekorin juga. Kalau menurut Bunda ini menurut Bunda ya, menurut opini menurut pendapat Bunda, kayaknya kamu memang sependapat dengan Bunda ketika kamu mengeluarkan kalimat-kalimat. Ada sependapat gitu loh. Banyak kesamaannya. Salah satunya yang itu tadi masalahnya dana, ada penggelapan dana. Karena kalau Bunda pikir benar juga, karena itu adalah itu uang donasi yang harus dipergunakan untuk bola mata. Belum boleh dan itu beberapa kalimat kamu itu dipakai sama beberapa pengacara yang tidak punya nama. Jadi sependapat gitu loh. Ya.